Jadi saya akan katakan sekali lagi, Freeport. Freeport. Ya, ini semua masalah itu dimulai dari hal itu, Freeport. Oke. Ada sekelompok orang ya yang berhasil, oke, berhasil membuat Pak Hatta ngomong Freeport di Pilpres 2014. Kalau udah setelah kepilih sih ya itu suka-suka dia. Cuman ini udah belum kepilih ya, masih Pilpres. Waktu itu 2014. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa cari datanya sendiri. Kalian bisa lihat tuh di TV-TV, di YouTube juga masih banyak ya. Dia nanya hasilnya kemana, Freeport hasil kemana. Pertanyaannya sih sederhana aja. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana sekali. Ini siapa yang ngebuat Pak Hatta ngomong seperti itu, kan gitu. Nah, jadi dari situlah dimulai. Kebetulan entah bagaimana ceritanya, nama saya, kata Mid, East dan West, nama saya ada di dalam daftar orang-orang yang bisa ditumbalkan itu. Nah, begitulah. Nah, tapi di episode kali ini saya nggak akan ngebahas soal itu lebih jauh karena nanti detailnya akan saya kupas satu-satu, dikit-dikit kupas. Jadi kita hari ini ngebahas bahan Sabtu Minggu. Bagi kalian yang Katolik ataupun Protestan, oke? Saya akan kasih tahu bahwa ada yang namanya buzzer gereja. Buzzer gereja. Jadi kalau kalian tanya kenapa namanya buzzer gereja, dalam pengamatan, observasi, pengawasan dan seterusnya lah, kalian tahu, kita ngelihat yang namanya buzzer gereja ini, ya tentu saja mereka adalah orang yang juga ikut nyebar fitnah soal saya. Jadi nggak cuma buzzer Islam doang. Saya akan nyebut ini ada yang namanya buzzer gereja. Tapi kenapa kita namakan buzzer gereja? Jadi gini ceritanya. Saat kita ngelihat, mengawas, memahami orang yang buzzer ini, ya, saat itu, nah, jadi di hari Sabtu dia bisa ke gereja yang Sabtu, biasanya Protestan. Di hari Minggu dia bisa ke gereja yang hari Minggu, biasanya Katolik. Jadi ya suka-suka dia gitu. Sabtu ke sini, Minggu ke sini, atau enggak berurutan Sabtu Minggu gitu. Karena itu pekerjaannya dia. Ya, oke. Jadi kita sebut aja, oh ini buzzer gereja. Dan di saat dimana ada orang ngumpul, ya, di saat dimana ada orang ngumpul banyak, dan bisa seseorang itu mulai bisa memiliki pengaruh, ya, mulai memiliki pengaruh di dalam keorganisasian tersebut, ya, entah, bukan, nggak masalah, nggak orang keorganisasian sih, di tempat orang ngumpul tersebut pengaruh, ya, dan bisa dipengaruhi ngumpul-ngumpul ini, ada buzzer di situ. Oke, jadi gini, 6,5% ditambah 6,9% ditambah 2,9%, ya, dari Protestan dan Katolik ini, ya, dari total 270 juta orang Indonesia yang memeluk Protestan dan Katolik ini, itu banyak. Jadi gini aja, jangan anggap, ya, kepercayaanmu Katolik ataupun Protestan ataupun yang apapun itulah, intinya Kristen, intinya gereja, karena di situ tempat ngumpulnya kan. Jangan pikir kalian itu eksklusif punya imun autoimun yang wah kita kebal gitu. Enggak. Jumlah kalian udah jutaan, puluhan juta, ya. Jumlah kalian udah puluhan juta, dan
lebih dari 10% aja itu udah banyak. 10% tuh lumayan gitu loh. Bayangin coba. Oke. Jadi jangan pikir kalau kalian itu kebal gitu dengan hal-hal yang seperti ini, atau ada orang-orang kalian, oh kita punya orang kok di instansi ini, kita punya orang kok di sebelah sana. Enggak begitu. Tujuan mungkin kalian kepercayaannya sama gitu ya, tapi tujuan dia dan tujuan Anda ya, yang Katolik atau Protestan yang menganggap kepercayaan itu sebagai suatu hal yang serius, itu bisa aja berbeda. Oke. Nah, saya tidak ingin memecah belah, tapi ini kita bicara tentang whistleblowing ya. Nah, jadi bukan hanya buzzer, itu ada banyak. Saya mengkategorikan banyak untuk di zaman ini ya, di hari ini. Ada buzzer Islam, buzzer gereja, buzzer Bali, nanti saya bahas buzzer Bali, buzzer komunitas, apapun itu, klub, komunitas, organisasi, ormas, apa segala macam itu ada buzzernya. Buzzer medsos, buzzer WA. Kalau dulu tuh pas waktu di saat itu ada buzzer BBM ya, BlackBerry. Terus buzzer komen, itu yang kelihatan paling jelas, terang banget, itu biasa di kemarin saya sempat ribut sama buzzer komen internet itu di YouTube. Nah, jadi buzzer itu ada di mana-mana ya. Jangankan itu yang baru bersifat umum ya, dia masuk ke umum. Buzzer Intel aja ya, buzzer Intel aja itu ada. Oke. Buzzer Intel itu ada nyebar waktu, kalau setahu saya sih sejauh yang kita tahu itu dia nyebar di Kemhan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, polisi, dan PNS, kantor-kantor PNS, kantor-kantor segala macam itu ada. Jadi kalau mereka kumpul, mereka nyebar apa segala macam gitu, hoax gitu, atau menyebar untuk mendukung salah satu orang gitu, ya tentu saja tidak gratis. Oke, sekali lagi garis bawahi, ini pekerjaan mereka dapat bayaran itu, dan itu tidak gratis. Oke. Nah, jadi itu memang terbukti ada ya, itu terbukti ada di antara kalian. Di tempat saya juga, di masjid sini juga, masjid sana, masjid situ ada di masjid mereka, ya ketawa ketika aja. Terus biasanya dia kalau udah masuk udah lama bisa jadi petinggi juga ya. Jadi untungnya double, jadi petinggi iya dalam suatu kumpulan orang-orang itu yang ya, dan dapat jadi buzzer juga iya gitu. Nah, jadi jangan pikir apapun itu ya, kalian mungkin berpikir, oh kita Katolik eksklusif, oh kita Protestan kebal dengan hal-hal seperti itu, kita satu tujuan. Enggak juga. Kalian orang-orang yang udah ngumpul banyak terus bisa diserok, didorong, diarahin ke disuruh untuk suatu hal. Ayo kita fitnah si A. Bisa, memang begitu cara mainnya dari dulu. Kalau dulu mungkin di zaman Orde Baru ya terang-terangan kan, bukan lagi terang-terangan, diperintah AA udah gitu. Nah, dulu di zaman Orde Baru malah lebih gampang. Sekarang mungkin orang agak lebih susah karena banyak orang lebih ngurus hal-hal yang bersifat diri sendirinya, karir segala macam kan gitu. Nah, kalian tidak bisa memungkiri kalau kalian dimanfaatkan dan pemanfaatannya itu oleh orang-orang ya, oleh orang-orang sombong, oleh orang-orang yang serakah, oleh orang-orang yang gila kekuasaan, oleh orang-orang yang terutama orang-orang yang trying save his own ass ya. Seperti dalam kasus saya, dia mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri, lalu menumbalkan saya ditumbalkan. Saya ya memang sih waktu itu masih anak kolonel, tapi saya ditumbalkan untuk dia bisa lepas dari jeratan OS.
lepas dari jeratan West. Karena bosnya kanan banget waktu itu kan, gitu. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Ada sesuatu hal yang perlu kalian ketahui ya. Ini yang sesuatu yang memang bisa dibilang harusnya saya bagi aja di dark web atau di deep web atau di hal-hal yang seperti itu juga, tapi saya terangin aja di sini. Oke. Hal yang biasa banget bagi mereka para buzzer ini, buzzer yang fisik nyata langsung ya, bukan yang internet, untuk pindah kategori atau pindah kepercayaan. Bisa dari buzzer Islam itu ke gereja, atau buzzer gereja itu ke Islam, atau buzzer komunitas A motor mungkin dia pindah ke buzzer segala macam, mungkin dia pindah ke daerah, itu bisa. Oke. Jadi itu adalah hal yang biasa. Mungkin bagi beberapa kalian ya, beberapa dari kalian ini, kepercayaan itu adalah suatu hal yang serius dan harus diseriuskan. Tapi bagi mereka itu enggak. Yang penting mereka tetap mendapatkan bayaran mereka. Mereka enggak peduli. Kemarin saya baru dari gereja nih. Sekarang ada dapat orderan untuk ke masjid. Mereka lakukan. Jadi nggak usah lebaikan, karena itu biasa bagi mereka. Yang penting kalian semua tahu. Yang penting sekali lagi kalian semua tahu. Disebar aja pengetahuan seperti ini ada, bahwa buzzer itu nyata gitu loh. Ada di antara kalian ya. Dan jadi kalau kalian lihat nanti ya, misalkan ceramahnya 11-12 isinya antara satu kepercayaan dengan kepercayaan lain ya, terus tapi titel dia bisa pendeta, ustadz, romo, nggak tahu deh, romo atau segala macam, priest, ya kan. Nah, kok isi ceramahnya yang di sana sama yang ini kok 11-12 gitu ya kan. Maksud saya, begini begitu, apakah segampang itu kan gitu. Karena bagi mereka itu cuma 11-12 gitu loh. Ngerti nggak? Bagi mereka itu memang benar-benar 11-12. Bedanya adalah bagi mereka, yang ini Tuhannya cuma ada 3, yang ini Tuhannya ada sekeluarga, gitu aja. Semua mengajarkan kebaikan. Bagi mereka begitu. Itu udah di pikiran mereka. Oke. Nah, kalau kalian lihat ya nanti, kalau kalian ingat-ingat lagi di 2014 akhir 2015 2016, saya tidak akan hanya bilang buzzer Islam aja, tapi juga buzzer gereja dan segala macamnya ya. Kalau kalian lihat ada nih orang yang koar-koar ya, tentang saya melakukan apa segala macam, itu yang udah tentu aja dipoles dan berlebihan dan udah jatuhnya jadi fitnah ya, itu buzzer. Mending tinggalin deh. Itu buzzer. Oke. Ya, jadi buzzer ini memang dipekerjakan oleh sekelompok orang. Di 2014 mereka dipekerjakan oleh sekelompok orang ini untuk ya tentu saja memilih salah satu pasang calon. Dan sekelompok orang ini juga yang berhasil ngebuat Pak Hatta bilang Freeport. Oke. Nah, setelah ada segala macam dalam waktu sesingkat dan sekilat mungkin, akhirnya si sepasang calon ini tidak terpilih di 2014. Yang disalahkan adalah sekelompok orang ini yang isinya jahanam semua.
Mereka kalang kabut nyari tumbal, dan itulah jadinya saya jadi tumbal mereka. Got it? Oke. Kurang lebih di situ tuh. Jadi masih panjang, jadi untuk mempersingkat aja, thank you for watching this video. See you next time.